Bir nefes. Hürrem, dar yakınsın sona. Etraf. Lihatlah sekelilingmu, tidak ada yang bersamamu, kecuali Rustem. Bahkan anak-anak membelakangi dirimu. Bayezid dan Cihangir berada di pihak Mustafa, karena mereka melihat kebenarannya. Mereka memilih berdiri di sisi yang benar. Terleri döken Rüstem'den başka kimse kalmadı yanında. Beni gördüler. Paşam Hersek Sancak Bey Sinan Jal Mahmud melaporkan pada Rustem bahwa ada seorang pria yang bernama Sinan ingin datang menemuinya untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Namun Rustem menolak pertemuan itu karena di luar jam kerjanya. Ia juga tidak mengenal pria itu. bir malumatım yok paşam. Emredersiniz. Sinan Bey, Paşa Hazretleri meşguller. Jal pun menemui pria itu dan mengatakan kalau pria itu bisa datang lain waktu di mana Pasha sekarang sedang sibuk. Namun pria itu bersikeras ingin bertemu dan memilih menunggu di sana. O halde beklerim. Jal pun membiarkan pria itu menunggu di sana. Paşa Hazretleri, Hersek Sancak Bey. Saat Rustem keluar ruangannya, pria bernama Sinan tersebut kemudian menyapanya. Jal pun menjelaskan kalau pria itulah yang bernama Sinan yang telah menunggunya. Namun Rustem berkata kepada Jal Aga bahwa ia menyuruh pria itu untuk pergi. Setelah berpesan seperti itu, Rustem kemudian melangkah ingin pergi. Niye bekliyor burada? Gönderin gitsin. Vezir-i Azam Hazretleri. Kemudian Sinan pun memanggilnya. Namun Rustem tetap melangkah meninggalkan Sinan. Hingga akhirnya Sinan Boris. menyebutkan nama Boris. Rustem pun berbalik dan menanyakan dari mana ia mendapatkan nama Boris. Benim Boris. Nereden duydun bu ismi? Domuz çobanı babanızın koyduğu isim, öyle değil mi? Sinan lalu berkata kalau nama Rustem dulunya adalah Boris saat ia tinggal di Butomir. Ayahmu adalah seorang peternak babi yang memberikanmu dengan nama itu. Namun Rustem tetap tidak menghiraukan pria itu karena menganggap semua orang pasti tahu tentang nama kecilnya. Rustem kemudian meninggalkan pria itu di sana. Namun Sinan tak ingin kehilangan kesempatan. Ia pun kemudian berkata kalau dirinya adalah adiknya yang bernama Andro. Benim Boris. Kardeşin Andro. Jadi memang Rustem dulu punya adik bernama Andro dan Sofia. Dan mereka sudah lama berpisah dan tidak pernah bertemu. Dur! Şehzade Mustafa Hazretleri. Kita beralih ke istana Mihrimah. Mustafa datang menemui adiknya untuk memperbaiki hubungan mereka, di mana sebelumnya hubungan mereka menjadi renggang saat Mustafa hanya diam saja ketika orang-orang menyebutnya sebagai raja. Mustafa pun berkata bahwa ia sangat sedih karena mendengar ucapan Mihrimah hari ini. Kamu sedang melalui masa-masa sulit, tetapi hal yang sama terjadi pada kita semua. Itu sebabnya menurutku, ini bukan saatnya kita berdebat satu sama lain. Sebaliknya kita harus bersatu dan bersama. Aramızdaki bu hadise beni ziyadesiyle üzdü Mihrim. Fakat bu hepimiz için böyle olmalıyız. Birlik olmalıyız. Mihrimah pun menjawab, jadi kamu pikir apakah itu mungkin ketika Janisari sangat mencintaimu, sementara Janisari menghunuskan pedang mereka kepada adikku. Mustafa kemudian menjawab, jadi kamu membenciku. Mihrimah menjawab, kamu punya mimpi dan sekarang hal itu semakin dekat bagimu. Mustafa pun mengerti dan berkata, hal ini pasti tentang tahta. Tentu saja aku memiliki mimpi itu sebagai seorang pangeran. Dan karena itulah aku dilahirkan untuk hal itu. Sebebi varlığım bu. Hakkım olan tahta çıkmak için. Setelah mendengar ungkapan Mustafa, Mihrimah pun meninggalkan Mustafa untuk membuat minuman. Namun ia mengeluarkan racun yang sebelumnya diberikan oleh Rustem. Namun apakah Mihrimah akan melakukannya?
Her şey belli öyle değil mi? Nampak kalau Mustafa telah memegang minumannya. Mirima kemudian berkata, sekarang nampak sangat jelas kalau kamu akan memutuskan hidupku, Rustem dan ibuku. Mustafa berkata, terlalu cepat mengatakan hal itu. Tidak masuk akal membicarakannya sekarang. Mirima pun berkata bahwa hal itu tidak mustahil karena ini tentang kehidupan adikku. Mustafa pun kemudian berkata, jika aku menjadi naik tahta, maka Cihangir akan menjadi penasehatku. Bayezid akan memerintah di Provinsi Manisa sebagai gubernur. Yanımda olacak. Bayezid da Saruhan Sancak Bey. Sen diyorsun lakin her şeyi düşünmüşsün bile. Olacak ne yapacak? Mendengar penjelasan itu, Mirima pun akhirnya berkata, kamu bilang hal itu terlalu cepat. Rupanya kamu telah merancang semuanya. Kamu telah memutuskan apa yang akan dilakukan orang-orang. Mustafa pun menjelaskan bahwa hal itu bukanlah baru karena aku telah membicarakan hal ini kepada mereka. Mirima lalu bertanya, apa yang akan terjadi pada Selim? Apakah ia juga sudah berbicara padanya? Mustafa berkata bahwa Selim akan tinggal di provinsi lain yang jauh dari ibu kota, asalkan dia tidak mengangkat pedangnya ke arahku. Sancak'ta huzur içinde yaşamasını sağlayacağım. Tabii eğer elinde kılıç karşıma çıkmazsa. Kardeşlerim bu vaatlerle Mirima berkata, kamu pasti memberikan harapan palsu pada adik-adikku. Aku tahu karena hal itu tidak akan mungkin. Kamu tidak bisa melakukan hal itu meskipun kamu ingin melakukannya. kandırmış olabilirsin. Sen de yapamazsın. Laflarına dikkat et Mihrimah. Şahidim olsun ki verdiğim sözlere sadık kalacağım. Mustafa menjawab, kalau ia tidak akan menipu siapapun. Tuhanlah saksiku, aku akan menepati janjiku. Keşke sanayım ki senin selametin bizim felaketimiz olacak. Mirima lalu berkata, kalau ia akan sangat senang mempercayai Mustafa, tapi kemenangan bagi Mustafa, maka kehancuranlah bagi kami. Mustafa menjawab, kalau kata-kata itu adalah kata-kata Hurrem Sultan. Kamu melihatku seperti mata ibumu. Namun apapun itu, aku mengatakan padamu, kalau aku tidak akan merubah apapun. Kamu adalah putri dari Hurrem Sultan. Hakikat ortada. Sen Hürrem Sultan'ın kızısın. Setelah mengatakan hal itu, Mustafa lalu pergi. Mirima kembali mengambil botol racunnya. Rupanya ia tidak jadi meracuni Mustafa dan ia pun melemparkan racun itu. Di istana, Hurrem masuk ke ruangan raja dengan panik, hingga ia melihat raja telah berdiri di terasnya. Allah'ım şükürler olsun. Süleyman. Ne zamandır bu haldeyim Hürrem? Seferden dön. Raja bertanya pada Hurrem berapa lama ia sakit. Hurrem pun menjawab, ia sakit sejak kembali dari kampanye, yaitu selama 3 bulan. Minggu kemarin seperti mimpi buruk. Kamu mendapatkan demam yang tinggi. Gündür kabus gibiydi, ateşler içinde yandım. Yokluğumdan Raja kemudian bertanya lagi, apa yang terjadi selama dirinya tidak sadarkan diri? Apakah ada sesuatu yang harus aku ketahui? Hurrem pun berkata, kalau sekarang bukanlah waktunya untuk itu. Terlebih dahulu, Raja harus mengumpulkan tenaga dan kekuatannya. Lukman kemudian datang. Ia bahagia melihat Raja telah berdiri. Hurrem kemudian menyuruh Lukman untuk memanggilkan dokter. Hekim başını çağır. Buradaydı Rüstem. Di istana Mirima, Rustem telah kembali. Mirima melaporkan pada Rustem kalau Mustafa baru saja datang dan menyampaikan rencananya di masa depan. Dia mengatakan dia tidak akan melukai adik-adikku. Apakah menurutmu itu mungkin terjadi? Apakah Mustafa akan menepati janjinya? Tanya Mirima. Kardeşlerime kıymayacağını söyledi. Verdiği sözü tutabilir mi? Namun Rustem tidak menjawab. Ia mungkin kepikiran dengan adik yang baru saja menemuinya. Ia bertanya-tanya apakah pria itu memang adiknya. Hingga akhirnya Mirima mendekati Rustem.
dan menanyakan apa yang terjadi padanya dan mengapa ia tidak Rustem. mendengarkannya. Namun Rustem menjawab kalau ia sangat lelah dan ingin beristirahat. Uyumak istiyorum. Gel. Bağışlayın Paşa Hazretleri, rahatsız ediyorum. Jel Aga kemudian masuk. Ia menyampaikan jika seorang pembawa berita dari istana mengabarkan kalau raja telah sadar dan dalam keadaan baik sekarang. Mirima sangat senang mendengarnya. Ia pun langsung memeluk Rustem. Nampak sebenarnya Mirima juga menyukai Rustem. Tapi ketika ada pria lain yang datang ke hidupnya, maka Rustem akan dilupakan. Hanya karena Rustem lebih tua. İyileşmiş. Haldeyiz. Size dua etmekten. Keesokan paginya, keluarga raja telah berkumpul di ruangan raja. Hurrem berkata kalau ia merasa khawatir tentang keadaan raja selama ini dan selalu berdoa untuknya. Dan akhirnya Tuhan menjawab doaku dan memberikan kehidupan lagi padamu. Lakin şükürler olsun ki Rabbim sesimizi duydu. Farkındayım Hürrem. Varlığını hep Raja pun menjawab, aku tahu kamu bersamaku. Aku merasakan kehadiranmu sepanjang waktu. hissettim yanımda. Hünkârım, Allah sizi Mahi juga berkata, setelah kami mendengar keadaanmu, kami langsung datang menemuimu. başımızdan eksik etmesin. Annem azabı yaşadık. Kötü günler bitti. Ben de. Nuğlaklar göndermeli. Davullar hünkârımızı böyle sıhhat içinde görmek. Setelah itu semua orang pun baik pangeran ataupun Fatma juga mengatakan rasa kekhawatiran mereka. Namun raja hanya diam memandang mereka semua. Bayezid, Setelah itu mereka pun keluar. Selim kemudian memanggil Bayezid dan Cihangir. Ia berkata kalau mimpi mereka tentang Mustafa adalah kesia-siaan. Bayezid pun menjadi kesal dan ingin memukul Selim. Görürsün ne yapacağım. Şehzadem, yasa burada zinhar yakışık almaz. Namun Rustem menghalanginya. Rustem berkata kalau hal itu tidak pantas dilakukan. Paşa Hazretleri, Lukman kemudian keluar dari ruangan raja dan mengatakan pada Rustem kalau raja telah menunggunya. Di dalam ruangan, Hurrem dan Mirima masih di sana. Raja bertanya pada Hurrem, apakah kamu memang sepanjang waktu bersamaku? Hurrem pun menjawab kalau ia memang selalu bersama raja karena ia tidak percaya kepada siapapun. Raja pun berkata, mulai malam ini kamu dan Mirima sudah bisa tidur nyenyak. Dengan izin Tuhan, maka aku akan segera pulih. gücümü kuvvetimi toplayacağım Allah'ın izniyle. İnşallah. Gel. Rustem pun lalu masuk. Raja menyampaikan kalau dirinya akan mengadakan sholat Jumat di masjid. Buatlah persiapan, karena aku akan pergi ke masjid almarhum Pangeran Mehmet. Namun Hurrem masih khawatir dengan kesehatan raja. Ia meminta raja untuk pulih dahulu. Namun raja berkata, kalau ini sudah menjadi keputusan terakhirnya. Aku ingin teman dan musuhku melihat aku masih hidup, atau kekacauan tidak akan pernah berhenti. Aksi halde sular durulmaz. Hak haliniz var. Rustem akhirnya berkata kalau perkataan raja memang benar dan ia akan membuat persiapan. Ben gerekli tedbirleri alacağım. Ali. Gel. Paşam Hersek Bey, Sinan Bey geldiler. Keesokan paginya, Sinan atau pria yang mengaku sebagai adiknya Rustem, ia pun datang menemui Rustem kembali. Paşa Hazretleri, Ve değiştirme olanı var. Ne malum kadir. ne yazık ki ispat edecek evrakı ben... Rustem masih meragukan kalau Sinan adalah adiknya.
karena setelah ia menginvestigasi tentang Sinan, ada dokumen yang hilang tentang dirinya sewaktu kecil. Namun Sinan meyakinkan kakaknya bahwa ia adalah adiknya. Sinan pun mengucapkan kata-kata terakhir Rustem sebelum ia akan meninggalkan mereka. Kamu berkata kepada kami kalau kamu akan kembali pada kami. Dan dengan mata berkaca-kaca, ia melanjutkan kalau Rustem berjanji tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami telah menunggumu sangat lama, Boris. Sangat lama. Biz seni çok bekledik Boris. Hem de çok. Rustem pun teringat kembali kejadian saat ia kecil, di mana ia mengucapkan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Sinan. Течуся jednoktana. Обичайна, Борис. Обичава мандра. Вратичуся. Beni de aldılar senden çok sonra. Sinan berkata lagi, kalau ia dibawa setelah tak lama Rustem dibawa. Aku merasa sendirian di antara ribuan anak-anak. Aku meninggalkan Sofia dan berusaha menemukanmu. Aku terus mencarimu hingga lelah. Aku akan menunjukkan sesuatu agar kamu percaya. Bir şey göstereceğim sana. Sofia. Setelah melihat tanda lahir itu, Rustem pun akhirnya percaya dan menanyakan tentang Sofia. Sinan pun menjawab, kalau ia tidak bisa menemukan Sofia. Aku juga sebenarnya telah kehilangan harapan untuk menemukanmu. Tapi ketika aku mendengar raja mengangkat seorang wazir agung dari Kroasia, dan orang-orang juga mengatakan kalau ayahnya seorang peternak babi, akhirnya aku bisa menemukanmu. Sultan Süleyman Han'ın veziri azamının yıllardı. Neden geldin buraya? Mendengar hal itu, Rustem masih curiga akan tujuan Sinan. Mengapa ia baru datang setelah sekian lama? Sinan pun menjawab, aku hanya ingin melihatmu, Boris. Aku ingin melihat kakakku, melihat ke dalam matanya, dan bertanya, mengapa kamu tidak kembali pada kami, kakakku? Mengapa kamu meninggalkan kami sendirian? Neden gelmedin? Neden bizi orada yalnız bıraktın diye sormak istedim. Rustem pun hanya terdiam. Sinan lalu berkata, aku akan berada di sini dalam beberapa hari. Jika kamu ingin menemuiku, kamu pasti bisa menemukan di mana keberadaanku. Konuşmak isterseniz yerimi biliyorlar. Paşa Hazretleri.